Oke, kembali lagi bersama kami di serangkaian podcast episode 2. Ya, kali ini mau bahas apa sih Mas Kevin? Mungkin perkenalan dulu ya. Oh iya. Mungkin kalau dari kami ya, itu ada Mas Kevin dan juga saya sendiri Nata. Nah, ini ada yang baru nih teman-teman. Nah, mungkin bisa perkenalan ya. Iya, mungkin nggak usah saya sebutkan gitu. Oke teman-teman, saya akan perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sutarahman, biasa dipanggil Iqbal. Saya ini baru semester 2 ya, mahasiswa biasa. Wah, masih seger ya. Juniornya mas-mas ini, jadi mereka ini senior saya. Perlu banyak belajar dari masih fresh ya. Kedua senior. Iya. Belajar dari kami itu dapat apa Mas Kevin? Kayaknya jangan ya. Setara. Ya ambil positifnya aja Mas Siap, Iqbal ya. pasti. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau sekarang ini ya kita ini susah sih Vin. Ini susah nih. Susah kok. Apa ya? Kita itu mau bahas yang berat-berat gitu. Kalau dari kita ya, iya nggak sih? Nah mungkin bisa dari Mas Kevin dulu. Kita mau bahas apa sih Mas Kevin? Oke. Buat episode kedua kali ini ya kita masih suasana April ya, suasana kewanitaan. Jadi gini. Kok kewanita? Iya juga sih. Iya juga. Bukan April Mop yang penting. Bukan. Iya. Siap. Seharusnya. Iya, kita lagi membahas wanita di zaman era sekarang dibanding di era dulu. Nah, jadi menurutku kayak wanita-wanita di zaman dahulu dan zaman-zaman sekarang kan emang berbeda sekali ya. Iya kan? Exact. Berbeda dalam artian ya dalam orangnya juga, dalam sikapnya juga, dalam kayak dulu kan wanita-wanita kan lingkungannya dulu itu zaman perang gitu ya, tertindas gitu. Iya. Zaman dulu kan wanita nggak boleh sekolah juga kan. Nah kan kita banding dengan zaman sekarang gitu kayak gimana. Iya. Ya mungkin kalau dari Mas Iqbal sendiri gimana nih? Oke, siap. Berbicara wanita itu menurut saya berbicara tentang alasan ya. Alasan apa? Alasan ya. Mas Iqbal tapi tidak sering beralasan ya. Saya tidak tahu kalau masalah ini. Iya, tidak perlu diketahui. Kalau konteks wanita itu gimana ya? Kalau secara general menurut saya berbicara tentang wanita itu tidak perlu adanya alasan. Karena wanita adalah kompleks yang patut kita bicarakan dengan siapapun dari arah manapun. Itu Mas. Itu kalau secara general. Tapi kalau menurut pandangan wanita saat ini, memang wanita itu sangat luar biasa sekali ya Mas. Kita tahu apapun itu yang mengajari pertama, guru pertama, pendidikan pertama itu kita dapatkan dari siapa? Ibu adalah seorang wanita. Betul sekali. Surga di telapak kaki ibu. Kenapa ini? Iya kan? Mungkin penonton ini adik-adik SD ya. Kalau kayak gini ya tembusnya. Nah, mungkin langsung bisa difokuskan kembali langsung aja ya. Mungkin di sini kan saya sebagai pembawa acara atau moderator saja di sini ya. Masuk juga dong. Oh iya. Ya mungkin apa ya? Kalau dari saya sendiri itu memang paling teringat di benak saya itu adalah seorang ibu. Iya, memang dari itu sekali. Iya. Apa ya pelajaran apa sih yang nggak baik dari ibu itu? Ya mungkin kita tahu ya kadang di antara anak dan juga orang tua itu kadang saling ini ya tidak satu pikiran atau bagaimana. Tetapi bahwasanya kalau kita berbicara orang tua itu mungkin dari saya itu insya Allah semuanya itu adalah yang terbaik buat kita, ya nggak sih? Benar ya? Ya. Dan mungkin itu adalah fungsi juga dari yang namanya orang tua. Nah mungkin nanti Bapak Kevin dan juga Bapak Iqbal nanti harus bisa mengajari anak-anaknya. Insya Allah. Iya. Sebagai seorang istri. Enggak dong. Sudah bicara istri, kacaunya belum ada. Ini jalan juga ya. Bilang nanti. Moga nanti ini ya di IG-nya ya Mas ya. Siap. Editor iya mungkin bisa ini IG-nya Mas Iqbal atau bagaimana. Nah untuk selanjutnya ini mau bahas apa lagi sih Mas Kevin?
Itu sih yang aku tadi ngomongin, kita coba membahas wanita di balik zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, kita bahas yang Fokusnya sekarang. itu ya? Iya, kita zaman sekarang aja. Apakah wanita itu masih tertindas, masih kayak di bawah laki-laki gitu loh? Nah, apakah masih kayak gitu, dan ya kita bahas itu sih. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ya Mas Kevin ya, karena sekarang sudah yang namanya globalisasi, artinya tidak ada sekat lagi dalam apa ya, global kayak gitu ya, atau dunia itu sudah tidak ada sekatnya lagi. Nah ini kan dari media-media, misal dari platform-platform yang menyediakan mewadahi, atau istilahnya itu mewadahi teman-teman perempuan khususnya itu berkarya, bisa dibilang berkarya ya, betul ya Mas Iqbal ya. Seperti joget-joget, Joget-joget ada lagunya. ada lagunya ya, pasti itu joget-joget. Itu bagaimana Mas Kevin itu Mas ya? Atau Mas Iqbal? Mas Iqbal boleh sih. Coba. Gimana nih Mas? Intinya gimana pandangan tentang oh ya mungkin ini ya. Oh ya maaf ya Mas Iqbal ya sama Mas Kevin, karena tadi apa ya, tidak saya fokuskan langsung tetapi saya lempar ya begitu. Nah mungkin kalau dari situ itu ini adalah realisasi daripada apa ya, wujud dari ini yang sudah direalisasikan oleh feminisme, ya nggak sih? Karena perempuan-perempuan ini sekarang sudah apa ya, istilahnya itu bisa memilih kebebasannya sendiri, ya nggak sih? Kayak gitu ya. Nah dari situ misal kayak media-media yang apa ya, seperti joget-joget kayak gitu atau bagaimana, itu kan adalah salah satu bentuk kebebasan dari wanita tersebut kayak gitu, ya nggak sih? betul sekali. Nah mungkin dari Mas Kevin atau Mas Iqbal gimana? Monggo Mas Kevin. Aku dulu nih. Iya, Oke. silakan. Mas Sultan aja ya. Iya. Ya tadi dibilang Mas Sultan dengan wanita yang berkarya ya. Emang banyak sekali sekarang wanita zaman sekarang itu ya emang udah setara sama laki-laki gitu. Iya. Udah nggak ada laki-laki yang paling pintar atau apa gitu, enggak sih. Soalnya banyak juga kayak oh iya, pemimpin kita kan juga ada yang wanita juga, Ibu Megawati, dan banyak juga kayak apa ya, ketua-ketua atau kepala-kepala lembaga-lembaga kan banyak juga yang wanita gitu. Itu orang-orang terkenal juga ya Mas Kevin ya. Juga menteri-menteri juga banyak wanita. Menurutku wanita zaman sekarang itu ya udah sama kuat aja sama laki-laki gitu. Benar sih gitu. Di kelas juga kan yang paling pintar pasti kan yang wanita kan? Iya nggak sih? Iya nggak sih di kelas kalian? Iya kan? Itu contoh yang sangat dekat. Iya. Tetapi anehnya Mas Kevin, anehnya ya Mas Iqbal juga ya. Kenapa kok saya kalau lihat ya, chef itu kebanyakan cowok, itu gimana ya? Iya sih. Biasa ya sih lihat kayak gitu, apakah ini sudah tertukar atau bagaimana ya? Oh mungkin kenapa lihatnya tukang nasi goreng kali ya? Nasi goreng gak ada yang cewek. Oh iya, sama itu pakai ini juga ya, apa ya kan biasanya itu pakai Apa ini? Langsung oke teman-teman. Oh iya, ke pembicaraan. iya, fokus lagi ya. Oke, menurut saya ya, tentang wanita zaman sekarang. Iya. Seperti yang disampaikan Mas Nata tadi ya, kebebasan memang sudah berkembangnya zaman, sudah bebas sekali. Berbicara juga tentang kesetaraan gender, bahwa wanita sekarang itu sudah sangat berkembang sekali, tidak ada sekat dan juga pembeda seperti yang dikatakan Mas Nata. Dan seperti juga dari zaman dahulu ya, kalau kita melihat di zaman peradaban Islam, Masya Allah. di zamannya Raja siapa itu, kalau dulu wanita itu tertindas sekali, Mas. Benar. Bahkan ada cerita kalau orang tua yang memiliki bayi wanita itu langsung dibunuh. Oh dibunuh. Oh iya pernah dengar sih itu sih. Pernah dengar kan? Iya pernah. Itu menjadi salah satu gimana ya, perkembangan yang sangat signifikan dan luar biasa sekali hingga dari zaman dulu hingga zaman sekarang peradaban gitu, Mas. Jadinya kalau menurut Islam itu ya, ini bukan percaya, tapi menurut Islam wanita itu sangat disanjung dan memang tidak ada perbedaan gender gitu, Mas. Itu seperti yang disebutkan dalam gimana ya, dalam kata-kata Islam lah, ada ibumu baru ayahmu. Nah, itu sudah sangat menginterpretasikan sekali ya, teman-teman, bahwa wanita itu sangat disanjung sekali. Begitu lah. Maksudnya tidak ada pembeda antara wanita dan juga pria di masa sekarang. Tetapi begini,
banyak juga wanita yang sudah menjadi tokoh dan juga memiliki peran di masyarakat. Iya, benar banget. Menjadi kepala negara ataupun tokoh yang sangat penting lah. Nah, tapi menurut saya setinggi-tingginya pangkat wanita ataupun peran terpenting wanita di dalam masyarakat itu tidak boleh merupakan sifat esensi aslinya, yaitu keibu-ibuan. Itu yang sangat penting sekali. Garis bawahi mungkin. Iya. Jadi quotes. Iya, begitu. Jadi itu begini, kalau di Indonesia dan juga di Barat itu ada perbedaan. Kalau di Indonesia setinggi apapun pangkat wanita, ia itu tidak menghilangkan esensi keibu-ibuan. Tetapi kalau di Barat ada seorang wanita yang menjadi kepala negara, tokoh masyarakat dan juga orang-orang penting di jajaran negaranya atau wilayahnya, itu mereka sudah menghilangkan esensi keibu-ibuannya. Dan itu yang dinamakan Women Liberation Movement. Seperti kalau di dalam suatu buku yang pernah saya baca itu biasa disebut Women Liberation, liberasem lah. Itu. Jadinya intinya kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan di saat ini itu sudah tidak ada bedanya. Bahkan banyak perempuan yang memiliki kepintaran dan juga kecerdasan di atas laki-laki. Jadi kita laki-laki patut menghargai, bukan menghargai saja ya. Perempuan itu patut kita hargai dan juga kita muliakan. Iya, benar. Karena di dalam suatu apapun kita pasti membutuhkan seorang perempuan. Dan kita laki-laki pastinya akan membutuhkan pendamping seorang perempuan. Nah, perempuan. Jadi gitu teman-teman. Iya. Lanjut Mas. Dan tadi kalau misal dengar dari Mas Iqbal ini memang apa ya? Saling kayak bisa dibilang saling melengkapi juga ya. Kayak tadi saya bilang itu sekarang kok laki-laki banyak sih yang jadi ini chef kayak gitu. Nah, apa ya? Sebaliknya juga perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Iya. Nah, terus kalau dari tadi itu yang disampaikan oleh Mas Iqbal itu bahwasanya apa ya? Itu kan kalau di timur ya Mas ya, di daerah Arab ya kalau nggak salah itu perempuan sekarang kalau nggak salah udah bisa ini ya nyetir sendiri ya. Kalau dulu nggak boleh. Oh iya dulu. Betul sekali. Itu juga ya. Itu menjadi salah satu perkembangan. Ada kayak hal-hal yang apa ya, wanita itu semestinya itu bisa tapi kayak dihalangi atau kayak batasi kayak gitu. Itu tapi pada zaman dahulu. Untuk zaman sekarang batas-batas itu sudah tidak ada lagi. Oke. Kita udah berarti ini udah berbicara mengenai apa ya tadi itu perkembangannya juga ya atau perubahan dari fungsi-fungsi atau bisa dibilang kayak gitu ya. Ya esensinya perempuan itu bagaimana. Nah untuk apa ya kalau sekarang itu bisa kita lihat ya kalau misal di platform yang joget-joget tadi ya yang seperti saya kembali lagi joget lagu deh joget lagu ya itu kan kalau bisa dilihat apa ya ya memang itu adalah kebebasan mereka ya. Mungkin ini kalau kesah saya ini kalau kesah saya aja kayak gitu buat temen-temen mungkin perempuan atau bagaimana itu emang kebebasan teman-teman yang khususnya perempuan ya. Betul tapi sekali. ini juga kadang itu muncul sebagai keresahan. Kenapa? Kalau misal ini ya ini perempuan ini mengumbar gitu loh Mas kayak misal ya bisa dikatakan mengumbar. Nah terus pada saat apa ya mengumbar terus bisa dibilang juga memancing kayak gitu. Misal kayak ada apa ya kalimat di videonya itu atau bagaimana yang mengundang kami itu kayak pas kena momennya itu apa ya bukan momen sih pas perempuan itu kena kejadian yang seharusnya apa ya tidak diinginkan oleh perempuan itu kayak langsung boom gitu loh. Paham nggak sih? Langsung ngeluh di sosmed kayak gitu loh. Jadi kayak ini yang apa ya? Ini itu dari kalau misal bisa dibilang dari perbuatannya sendiri kayak ini menyalahi juga kita mengomentari apa yang mereka lakukan karena mereka juga memiliki suatu kebebasan Mas. Sedangkan kita bukan siapa-siapa. Nah itu loh masalahnya.
Itu kadang menjadi keluh kesah saya saja ya. Oke, jadi teman-teman yang merasa tersinggung atau apapun itu tidak boleh merasa tersinggung teman-teman. Karena kita sama-sama menggunakan hak kebebasan. Teman-teman memiliki hak kebebasan untuk mengekspresikan seperti itu. Nah, kami juga memiliki hak kebebasan untuk berbicara tentang itu. Jadi kita sama-sama, oke? Gini ya, berbicara tadi apa namanya teman-teman itu istilahnya itu memancing ya. Nah, kalau dari kami itu tidak ada apa ya, tidak ada istilahnya itu niatan untuk apa ya, membatasi gitu. Apa ya, bisa dibilang melecehkan gitu aja ya. Maaf ya, bisa dibilang begitu. Tetapi kalau misal apa ya, teman-teman itu kayak gitu itu aduh susah banget loh. Iya, apa ya? Karena tidak ada akibat. Nah, suatu akibat tidak akan terjadi kalau tidak ada sebabnya. Nah, itu masalahnya. Itu kadang menjadi sebuah permasalahan juga ini. Istilahnya kalau dibahas itu mungkin bisa panjang lebar dan juga abu-abu ini. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Sulit memang kalau masalah ini itu. Tetapi ya kembali lagi ya. Mungkin kalau dari saya sendiri itu memang benar-benar kuatkan iman aja. Kalau misal kita itu ya apa ya istilahnya itu menjaga iman, mungkin kita kembali apa ya belajar mengenai sosial maupun juga dari agama kayak gitu. Iya, betul sekali. Ya mungkin kayak gitu aja sih. Nah apa ya kalau dari kami sendiri itu ya mungkin memberi saran saja untuk teman-teman, apalagi khususnya lelaki ya, para lelaki yang mulutnya panjang, tahu ya sih? Iya. Tahu ya sih? Betul. Nah kayak gini ya, mulutnya panjang, nah kayak gitu, itu tajam itu bahaya itu bahaya. Itu ya kita sudah tahu sendiri dan itu sudah banyak sekali kasusnya. Jadi gimana nih Mas tentang permasalahan ini? Mungkin ya sangat banyak sih dipermasalahkan oleh kita sendiri kaum lelaki ataupun khalayak ramai yang ada di luar sana gitu Mas. Menurut pandangan Mas Nata tadi sudah sangat kompleks dan panjang sekali Mas. Bukannya aku pro ke situ ya. Mungkin di era sekarang kan wanita itu berkarya dengan kayak gitu itu menurutku ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya itu sih agak dikurangi dengan hal-hal kayak negatifnya itu mungkin ya. Kan karena di Indonesia ini ya bahwasanya sensi gitu kalau ada belum secerdas itu kayak gitu di barat kan emang kayak ya udah gitu iya benar banget plong-plong aja kayak gitu buat kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia ini ya ada adatnya gitu. Emang kultur plus 62 kan paling beda. Apa-apa itu dipermasalahkan gitu Mas. Memang sulit ya kalau tapi itu kan juga karya kan juga buat dan itu kan seiring perkembangan zaman gitu memang karya-karya kan makin hari kan makin ada aja yang kayak gitu ya. Mungkin itu bisa dibuat ya sebuah bener tadi kayak hak yang sebelumnya itu dibatasi dan sekarang itu terbebas gitu. Dia membuat apa aja boleh dengan wanita. Iya betul, mungkin tentang pandangan umumnya ya memang ada hak kebebasan untuk semua manusia ya Mas. Jadinya seperti tadi ada memang semua wanita itu memiliki kebebasan untuk melakukan apapun. Salah satunya ya untuk membuat karya-karya yang seperti itu. Iya. Kalau dibilang karya kan kita membuat sesuatu pun itu bisa dibilang karya tergantung pembuatnya. Entah itu positif ataupun negatif ya. Tergantung anggapan kita. Kalau memang seperti yang dibilang Mas Nata tadi kan menjurus kepada hal-hal yang negatif ya Mas. Kita pun lagi tidak munafik ya Mas ya. Kalau misalnya seperti itu tuh Masya Allah sekali. Maka dari itu mohonlah kami sangat memohon sekali tidak ada akibat yang terjadi kalau tidak ada sebab. Nah itu yang dipermasalahkan semua ini. Jadi intinya tidak apa-apa, buat sebagus mungkin, sebebas mungkin, sekreatif mungkin, tetapi ada batasan-batasan yang diketahui oleh teman-teman semua yang bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai, khalayak umum, kita lelaki, wanita atau siapapun lah. Yang penting itu berbentuk karya. Membuat karya bebas tidak apa-apa. Apapun karyanya, yang penting kita tahu batasan-batasan yang akan kita publiskan kepada teman-teman semua. Itu sih Mas. Khususnya masyarakat Indonesia itu pentingnya disuruh. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah apa ya?
mungkin kalau misal ini kok negatif. Nah, yang benar itu kayak gimana sih? Kayak gitu loh. Mas Kevin, Mas Iqbal. Nah, yang benar itu mungkin bisa dicontohkan lah. Ini tokohnya siapa sih atau bagaimana kayak gitu. Ya enggak sih? Iya, betul sekali. Mungkin kalau dari Mas Kevin atau Mas Iqbal itu ada gitu apa? Monggo Mas. Tokoh perempuan zaman sekarang atau gimana? Mungkin buat zaman sekarang aja ya, karena kan kita membahas tentang perubahan perempuan dari zaman dahulu dengan zaman sekarang kayak gitu. 4.0. Jadi sekarang sudah 4.0 bahkan akan menjadi 5.0 ya Mas. Gitu. Monggo Mas Kevin. Berikan asumsinya. Menurut aku kayak perempuan zaman sekarang mungkin zaman tahun berapa ya? Kalau nggak salah 90-an sih. Almarhum Marsina. Iya. Oh ya ini. Nah, sangat luar biasa sekali. Ya itu apa ya kayak Kartini sesudahnya. Iya sesudahnya Kartini sih emang. Iya. Dia memperjuangkan hak buruh dan sampai akhirnya juga dibunuh ya sayang sekali karena apa ya beliau ini sungguh-sungguh mulia banget sih. Dia memperjuangkan hak ya semua orang sih sebenarnya. Kan dia juga perempuan juga kan ya. Iya Mas, betul. Mungkin itu sih yang kayak sosok perempuan yang menurut aku benar-benar sesudah Kartini itu masih ada gitu. Masih ada Kartini selanjutnya. Gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita menyadari banyak sekali Kartini di masa sekarang yang masih memperjuangkan hak wanita atau apa. Itu penting banget itu. Kalau kita berbicara Kartini ya Mas ya, kan mumpung nih masih momen-momen April. Seperti kata Mas Kevin gitu. Ibu Kartini itu usianya sangat muda sekali Mas. Dia itu meninggal pada tahun 1904 di usia ke-25 tahun. Masih sangat muda sekali. Bahkan setahun sebelum ia meninggal, beliau mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan-perempuan. Gitu. Sebelumnya emang nggak boleh kan itu pas posisinya nggak boleh wanita nggak boleh sekolah kan ya. Hanya laki-laki doang. Iya betul sekali. Jadi bagaimana ya di usia yang ya teman-teman bisa memberikan asumsi sendiri lah tentang pandangan Ibu Kartini itu bahwa sangat luar biasa sekali ya di usia yang sangat muda masih belia bisa memperjuangkan hak wanita pada saat itu sehingga wanita pada saat itu bisa menduduki atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tingkatnya atau levelnya itu sama dengan laki-laki seperti sekolah. Wanita sudah bisa sekolah, sudah bisa menjadi guru, menjadi pendidik. Seperti itu. Ya memang kalau bicara tentang pendidikan, semua pendidikan gini. Kalau menurut saya ya, kalau tidak ada wanita, tidak ada generasi di seluruh dunia ini. Iya benar. Setuju teman-teman ya? Setuju banget. Begitu. Yang pertama, wanita adalah ibu yang melahirkan kita semua. Wanita juga pendidik pertama untuk kita semua. Jadi begitu lahir kita yang pertama mendidik adalah ibu. Ibu adalah seorang wanita. Nah, kalau teman-teman sangat susah untuk mencari Kartini zaman sekarang, sangat mudah sekali teman-teman. Lihatlah ibu teman-teman itu sudah menjadi sosok parameter Kartini bagi teman-teman banget ya. Iya, betul sekali Mas. Setuju ya teman-teman? Setuju sekali. Gitu. Mungkin habis lihat video ini lihat ibunya coba ya. Iya itu kan. Waduh. Kalau ada aroma-aroma seperti merah. Iya. Oke, kembali lagi kita lagi dalam tema ini ya apa namanya ini Mas Kevin untuk sesosok Kartini di zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya ini itu yang mungkin bisa dibilang perempuan yang hebat di zaman sekarang gitu lah. Nah itu apa ya? Ada contohnya ya? Ada sih sebenarnya. Siapa? Yang mungkin bisa disebutkan. Kalian tahu Najwa Shihab kan? Mata Nana. Mata Najwa. Itu jangan kan saya ini nggak masalah ya. Mata Nana ya gitu ya. Itu hebat. Seorang Mbak Najwa Shihab itu kan dalam acaranya kan apa ya kayak dia itu bisa bisa memimpin dengan acara tersebut yang membawakan hal-hal politik, hal-hal kayak ya bisa bilang kayak sensitif banget sih di dalam negara ini kan ya. Nggak semua wanita loh kayak bisa seperti Mbak Najwa Shihab itu bisa kayak berargumen dengan kayak DPR, wakil rakyat atau yang lainnya. Itu mirror sekali bukan wanita Mas, justru tidak semua lelaki juga bisa melakukan seperti itu. Itu bener. Tetapi Mbak
Mbak Nana ini Hmm. seorang perempuan bisa membawakan seperti itu, sangat luar biasa sekali. Saya juga jujur ya Mas ya, membawakan ini saja sepertinya sulit sekali. Tetapi itu sangat luar biasa, itu mirror sekali sih sosok apa ya Kartini di zaman sekarang ya. Dan mungkin ada lagi Mas Iqbal atau bagaimana? Menurut saya yang bisa menjadi gimana ya, pandangan bukan buat teman-teman perempuan saja, tapi kita semua ya. Iya, semua. Dalam hal kepemimpinan, regulasi dan juga keputusan itu salah satunya adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan. Bu Susi. Oh, Ibu Susi, iya. Menurut saya itu wanita yang sangat luar biasa sekali. Tegas ya itu ya. Sangat tegas sekali. Kayak laki-laki aja takut ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Dalam artian tegasnya. Iya, sangat tegas sekali. Fun fact-nya gimana ya, berita yang beredar itu Bu Susi hanya menggunakan ijazah sekolah dasar. Sekolah dasar. Iya. Bisa jadi menteri. Iya. Itu fun fact yang beredar sampai sekarang. Bisa menjadi seorang menteri perikanan, perempuan, tegas, regulasi sangat mantap sekali. Itu kalau orang kayak awam kayak orang biasa nggak bisa sih ya, kalau cuma ijazah SD itu jadi Sekelas menteri. kita mahasiswa Apa seperti sih? ini, masya Allah. Untuk jadi teman-teman ya, untuk mencari topik ini sangat susah banget. Jadi teman-teman itu kalau nonton jangan mengucut poinnya. Untuk mencari topik aja susah sekali. Mungkin bisa langsung tombol like dipencet. Gimana ini Mas? Oke, kembali ke Ibu Susi tadi. Oke. Beliau tamatan SD. Iya. Beliau jadi menteri. Itu kayak sungguh di luar nalar gak sih? Iya Mas. Iya gak sih kalau kita lihat kayak kebanyakan wanita itu ya bukannya apa-apa ya, kayak ada yang males-malesan atau yang kayak sibuk ini. Kayak misal kita lihat Ibu Susi kayak gitu, wah gila sih. Sangat bukannya syukur. Ya bukan nggak wanita doang, laki-laki juga sih. Iya, jadi kita di sini tidak semata-mata membicarakan perempuan ya. Memang tema sekarang itu perempuan. Jadi kita membicarakan tentang perempuan. Dalam pembicaraan ini bukan berarti laki-laki itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang bijaksana, tidak ada yang tegas. Wah, sangat banyak sekali juga laki-laki yang seperti itu. Iya. Jadi, tapi di lain pembahasan itu, di lain laki-laki, bahwa ada juga perempuan yang jarang-jarang kita angkat pembahasannya. Maka dari itu kita membahasnya. Iya, membahas satu persatu ya, kita rinci gitu. Bulan April itu ya Mas Kevin ya. Nah, ya mungkin dari Mas Kevin ini ada tambahan lagi nggak sih atau gimana gitu, ada yang mau disampaikan lagi oleh perempuan ini? Perempuan kita masuk ke kayak pelecehan seksual kayak gitu ya. Oh iya. Bisa kan? Iya. Kayak apa ya, wanita zaman sekarang kebanyakan termasuk korban kekerasan seksual terbesar ya emang. Iya, wanita. Mungkin buat wanita zaman sekarang kan kuat-kuat atau kayak diperlakukan seorang atau menjadi korban itu harus berani sih menurut aku sih. Kayak semisal di jalan ada apa itu sebenarnya harus berani ya. Kalau kan takut ya, semisal kayak wanita sendirian atau dilecehkan atau diapain gitu ya, kalau sendirian kan takut ya. Tapi menurutku kalau kayak gitu, kalau semisal wanita selalu takut atau nggak bisa melawan kayak gitu, mungkin akan selalu kayak gitu, kayak kena terlalu korbannya terlalu banyak gitu menurut aku. Akan terjadi terus-menerus. Terjadi terus-menerus. Entah itu melawannya dengan memukul atau teriak atau gimana, yang penting itu ada perlawanan gitu sih menurutku sih kalau dalam pelecehan seksual kayak gini. Iya, jangan sampai memasrahkan diri. Nah, itu jangan sampai sih. Yang gimana Mas Iqbal? Ya, terkait pelecehan seksual ini memang permasalahan yang sangat rancu sekali ya, khususnya di Indonesia. Iya. Dalam beberapa tahun terakhir itu tren tingkat pelecehan seksual pasti itu terus menaik. Sebulan pasti ada gitu. Itu seperti yang baru-baru hangat dibahas itu kan tentang RUU PKS itu. RUU PKS untuk melindungi perlindungan wanita gitu ya. Seksual yang belum disahkan pada saat ini kan. Disahkan. Gitu. Ada memang gimana ini? Pembicaraan yang sangat melelahkan. Iya. Apakah kita harus selalu menunggu gitu lah Pak? Bapak kalau yang melihat mohon
mohon ini untuk apa ya, kami sebagai seorang lelaki yang mungkin bisa dibilang lelaki yang baik. Iya. Amin. Iya. Amin. Amin amin ya. Soleh. Ya, Amin, amin. kami juga apa ya tahu mengenai apa ya. Ini kan soal perasaan ya, Mas. Iya, benar. Jadi semua orang kan punya ya, walaupun apa ya, maupun itu laki-laki atau perempuan begitu. Iya. Jadi ini soal perasaan. Jadi bisa lah nantinya dibahas lagi atau bagaimana. Seperti yang tadi saya bilang, tolong itu saja untuk bapak-bapak. Mungkin kalau disahkan RUU PKS itu akan apa ya, kayak mengurangi nggak sih, kayak jadi orang-orang yang mau berbuat pelecehan itu jadi kayak takut gitu kalau Iya. semisal hukumnya itu tertera dan tertulis dengan Jelas. berat. Nah, itu. Setidaknya itu ada kejelasan dan sebuah cahaya mas terkait permasalahan pelecehan seksual itu. ini gitu mas. Benar. Ya tapi mungkin ada fun fact pada saat ini RUU PKS kembali lagi diangkat dalam prolegnas ya. Semoga saja di tahun periode kali ini Amin. bisa menjadi suatu undang-undang yang masuk di prolegnas prioritas kemudian bisa disahkan Nah, oleh betul. bapak-bapak yang terhormat. Iya. Bapak yang Begitu. duduk di kursi Iya. Iya. sambil diskusi. Ya. Anjay. Minum kopi ya. Enggak kopi lagi sih gitu. Kopi lagi. Iya. Bahasa enggak ada sebenarnya. Oke, kalau berbicara tentang perasaan tadi Mas Nata sedikit menyinggung perasaan ya. Kalau memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan itu memang kalau dari 100% perasaan 100% manusia Mas. Kalau laki-laki itu cenderung 70 sampai 80% memiliki perasaan yang memikirkan tentang berdasarkan logikanya Mas. Kalau gitu. Dan 30% sisanya itu menggunakan perasaan. Nah, kalau wanita sendiri dari 100% perasaannya 70% dari mereka wanita itu menggunakan perasaan untuk berpikir dan merasakan sesuatu dan 30%-nya menggunakan logika. Iya bener. Iya biasa itu perbincangan yang sangat umum ya, Iya, sepertinya umum ya. sih. Terjadi banyak terjadi ini perbincangan, mungkin sangat sering banget sih kalau bisa dibilang sih. Kita ketemu apa ya, baru ketemu mungkin buat PDKT Ya, atau itu. bagaimana ya nggak sih, terus kumpul-kumpul dengan misal ya kayak kami ini kadang kalau misal bertemu dengan ormawa lain itu membahas soal ini juga karena kan di situ ada laki-laki dan perempuan Iya, gitu ya. sekali. Itu pasti aja dibahas kayak gitu. Ya nggak sih? Perbincangan ini pasti ada di antara laki-laki dan perempuan. Iya pasti ada. Iya. Kenapa gitu? Kalau Ya, kenapa itu memang sudah sudah Iya kan udah setara kan kita kan. Kayak ya setara. udah gitu aja. Jadi intinya kita harus dan selayaknya untuk memperlakukan wanita itu tidak membeda-bedakan lah dengan siapapun itu. Ya kita patut menghargai dan juga memuliakannya. Iya. Gitu. Oke, untuk pembahasan kali ini mungkin itu saja ya Iya, dari benar. kami teman-teman. Ya mungkin apa ya, masa kurang lebihnya mohon maaf sih. Ya, enggak. Mungkin Mungkin ada closing statement. Oh, iya, closing statement gitu. ya. tentang pembahasan kali ini. Atau satu kata buat perempuan gitu. Oke. Apa gitu. Satu kata Mas. Iya mungkin terserah sih apa. Closing statement Iya. dan oke. Kalau satu kata perempuan itu berjasa. Gitu. Kalau closing statement dari saya mungkin gimana? Tidak ada generasi di dunia ini tanpa hadirnya wanita. Dan wanita adalah menjadi kunci dan juga tombak untuk kita berkembang di generasi-generasi selanjutnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat mulia. Oke, sekali Irman. Kalau dari saya sosok perempuan atau bisa dibilang saya itu kalau misal memikirkan perempuan itu pasti ibu saya ya. Jadi adalah satu kata saja, hebat. Mungkin sangat hebat sih Mas Kevin. Iya. Tapi kan ini satu kata ya, gimana ya? Hebat lah udahlah hebat. Gak bisa diraguin lagi kayak gitu loh. Sosok ibu itu kayak bisa mengerjakan semuanya kayak gitu loh Mas Kevin. Iya. Mengurus kita Tidak ada bandingannya. parah. Nggak. Ya, mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mas Kevin gimana? Buat closing statement tentang wanita ya. Sepertinya sangat susah ya. Jadi mau ambil dua perasaan. Oh iya. Oh, sepertinya sangat dalam ya. Iya.
Karena apa ya, saya yang merasakan perannya seorang ibu, perannya teman-teman kayak dalam apa ya, urusan pertemanan gini, seorang sosok wanita itu seperti apa, itu kayak bener-bener apa ya, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata sih menurut aku sih. Emang apa ya, dalam banget gitu loh menurutku. Wanita yang benar masih membangun, Mas. Oh, iya. Masih membangun ini. Sepertinya saya terkena ospek ya. Aduh, mau Mas dilanjut Mas. Iya benar, kita seorang laki-laki emang nggak bisa hidup tanpa perempuan. Dan menurut aku perempuan itu istimewa. Istimewa. Jadi pada intinya teman-teman, tidak ada alasan yang konkret untuk mendefinisikan wanita. Itu kami bertiga sepakat bahwa tidak ada alasan yang konkret untuk mendefinisikan seorang wanita. Betul, sepakat ya teman-teman? Sepakat. Gitu. Hidup perempuan Yang melawan. Oke.